Kota ini terjadi beberapa kasus pembunuhan. Pelaku masih berkeliaran. Kepada seluruh warga, harap waspada terhadap keselamatan diri. Mah, kok kamu masih berani nelpon aku padahal kamu tahu betapa sakit hatiku karena hal yang kamu lakukan sebelumnya. Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa memiliki keberanian untuk menghubungiku lagi setelah semua yang terjadi. Padahal aku sudah menyampaikan betapa kecewakanku padamu waktu itu. Lagi-lagi habis main sama cowok gak jelas, kehabisan uang lalu minta ke aku. Bukan aku, enggak. Karena kamu kabur sendiri, Ma. Jangan balik lagi. Kamu yang gak tahu malu, kenapa gak mati di luar? Aku gak bohong, boleh gak kamu? Kalau beneran mati di luar, malah lebih baik. Aku udah males lihat kamu. Ayah, kupasin jeruk buat kamu. Mama sudah pulang. Ning, ini anak kandung tante kamu, Wei Yin. Tante dan om kamu sudah tiada. Mulai sekarang, dia jadi adik kandungmu. Istriku, tenang saja. Aku tahu kalian kakak adik. Dekat. Mulai sekarang, keluarga kita nggak akan merugikan Yin. Yin, main dulu sama Ning. Nanti Mama masak makan malam buat kalian. Istriku, biar aku bantu kamu. Aku suka yang ini. Kasih ke aku. Tidak boleh. Ini hadiah ulang tahun dari Mama. Sekarang dia juga mamaku. Tadi kamu nggak dengar? Papa Mama bilang di rumah aku nggak boleh diperlakukan tidak adil. Kasih aku ini. Tidak. Ini punyaku. Aku punyaku. Aku punyaku. Yin, ayo bangun. Mama, kakak dorong aku. Aku kangen Mama. Cuma Mama yang baik sama aku. Adik sudah gak punya mama. Kok kamu masih tega nindas dia? Kamu egois banget. Mulai sekarang, papa mamamu juga jadi punya. Barangmu juga punya aku. Yin, ayo sarapan. Ya, datang. Wah, lengkap banget. Makasih capek, Mama. Yang penting kamu suka. Ayo makan. Aku angkat telepon dulu. Halo. Apakah Anda Ibu Ningning? Ibu Wele, saya pembimbing kuliah Ningning. Dia sudah 2 hari tidak masuk kuliah. Apakah dia sedang sakit? Dia bisa sakit apa? Dia gak ke kampus, pasti main sama orang-orang, gak jelas lagi. Ibu We, maksudnya apa? Ningning anak baik. Mana mungkin keluar main? Itu cuma dia pura-pura. Saya ibunya. Jelas saya tahu sisi aslinya. Apapun yang terjadi sama Ningning, jangan datang cari saya. Ibu Welin, saya nggak bercanda. Ningning benar-benar nggak bisa dihubungi. Pembunuh berantai berkeliaran. Anda benar-benar nggak khawatir Ningning kenapa-kenapa? Kalau dia kenapa-kenapa, itu salah dia sendiri. Mengenai beberapa kasus kejahatan di kota, polisi mengingatkan warga agar waspada. Jangan-jangan Ning benar-benar kena masalah. Ma, teman cowok kakak itu banyak. Mereka pasti jaga kakak kok. Teman cowok, itu cuma sekumpulan anak nakal. Ningning itu dari kecil memang gak pernah jadi anak baik. Kamu tato bareng si rambut kuning, bahkan maksa kamu ikut. Ningning, untung banget kamu jadi kambing hitam buat aku. Kayen, nanti kemana? Pengen tato, ada yang mau temenin? Boleh. Kayin, tato kapal. Gimana? Emangnya mau ambil untung dari aku ya? Kalian mau ngapain? Gak ngapa-ngapain kok. Cuma ajak kakak baikku main sesuatu yang seru. Kayin, aku tahu tempatnya. Bosnya nggak bakal banyak tanya. Oke, ayo berangkat. Berdiri, lutut. Kok bisa kamu ngelakuin hal sama memalukan ini sih? Tiap hari nongkrong sama si rambut kuning? Gak takut kena penyakit? Kamu juga berani ngerusak adikmu. Seluruh sekolah ngomongin, adikmu juga cewek nakal sekarang. Dia memang begitu. Kamu masih berani ngayak. Umurmu masih kecil kok. Udah belajar tato. Bahkan maksa Yin ikut. Kok bisa aku punya anak secantik kamu sih? Pokoknya, apapun yang aku bilang, kamu gak akan percaya. Yin, kamu memang pengertian. Gak seperti Ningning. Suka keluyuran dan bohong. Semalam dia masih telepon buat nipu aku. Dia
Dia bilang apa? Dia bohong bilang dia mau mati. Cuma cari simpati. Dia nipu aku buat uang. Keluar merokok minum. Kok bisa aku punya anak yang rusak kayak gini? Akhir-akhir ini banyak gadis tak bersalah mati. Kenapa bukan dia? Ma, jangan ngomong kayak gitu. Kakak tetap anak kandungmu. Justru karena dia anak kandungku. Itu jadi rasa malu buatku. Lagian, Mama kan sudah pernah bilang. Jangan ngomong soal anak kandung atau bukan. Kamu anak adopsi Mama. Tapi Mama bangga sama kamu. Ning, ibumu sekarang milikku. Kapten Chun. Pagi tadi ada laporan, di gang belakang jalan yang ditemukan lengan ini, pembedahan serahkan ke kamu. Tenang saja. Sejauh ini, kayaknya korban perempuan muda kehilangan banyak darah. Kulitnya masih bereaksi, otot-ototnya tegang. Sebelum mati, dia penderita sakit parah, lengan dipotong saat hidup. Hidupnya bagus, tapi matinya menyedihkan. Orang tua kandungnya pasti bakal sangat sakit hati kalau tahu. Korban yang dibunuh belakangan ini perempuan muda. Ning juga seusia. Ingatkan dia. Kenapa membahas dia? Dia itu anak kandungmu. Kamu nggak peduli dia. Aku gak peduli sama dia. Bertahun ini, aku sudah banyak pikir urusannya. Dia bully teman di sekolah. Aku hampir berlutut minta maaf ke orang tua mereka. Dia berurusan preman. Aku capek biar gak ada catatan kriminal. Sudah aku kasih tahu. Sudah aku kasih pelajaran. Tapi dia tetap gak menurut. Aku bisa apa? Dia bilang bukan dia yang lakukan. Oke. Semua itu memang bukan Ning yang lakukan. Apakah dia yang bunuh Lao Ning? Kalau dia ngotot kabur dari rumah, Lao Ning gak bakal kecelakaan gara-gara ngejar dia. Bertahun-tahun ini pun, dia masih terus bohong soal kematian Lao Ning ke aku. Anak sial kayak gini. Gimana aku bisa bersikap baik kepadanya? Memalukan banget. Emangnya di rumah kurang makan atau kurang minum? Kenapa? Aku ajak mereka ke mall. Ning mencuri. Kamu bikin aku malu besar. Nggak mungkin. Ning, bukan anak itu. Dari kecil sampai besar, dia bikin banyak masalah. Sebelum umur 10, dia nggak pernah nakal. Aku percaya sama anakku. Apa maksudmu? Ning salah. Sekarang malah nyalahin Ning juga. Aku nggak mau ribut sama kamu. Kamu tiap gak bisa menang debat, pasti kayak gini. Sini, gak bisa lawan aku. Langsung aja gini, Kak. Udah bertahun-tahun. Kenapa kamu masih gak bisa terima Yin? Kenapa ayahmu gak suka sama aku? Dulu yang mati mestinya orang tuamu. Biar kamu juga ngerasain rasanya jadi yatim piatu. Kamu berani doain orang tuaku mati? Mereka pantas mati ya. Ning, kok kamu pukul adik kamu? Keluar! Keluarga ini gak butuh orang egois kayak kamu. Aku naik mobil untuk mengejarnya. Aku tahu kematian Lao Ning sangat sulit untuk kamu terima. Tapi itu benar-benar bukan kesalahan Ning. Kamu melukai hati anak itu. Demi arwah Lao Ning, aku nggak mau ngomong lagi. Otopsi masih belum selesai. Lanjutkan saja. Luka ini, Ning juga punya yang persis sama. Kamu pasti tahu seperti apa bekas luka anak kandungmu. Melihat luka itu saja aku emosi. Masa harus diingat terus? Masih kecil sudah tatoan, malah bikin adiknya ikut-ikutan. Lihat, sekarang Yin jadi seperti apa gara-gara dia. Pembawa sial ini. Kenapa dia mati? Baik, terima kasih petunjuk penyelidikan. Korban pernah punya tato. Pasti dulu anak nakal yang bertingkah. Kita periksa di lingkaran itu saja. Jangan langsung menilai gitu. Hanya karena tato nggak bisa nilai orang baik atau buruk. Jadi kamu tahu ya? Orang asing tak dikenal, kamu bela. Sementara ke anak sendiri, pakai kata-kata paling kejam. Mengutuk dan mencemarkan namanya. Weilin, kamu pasti akan menyesal. Aku membela korban ini karena aku nggak tahu identitasnya. Jadi nggak bisa asal tebak anak kandungku. Aku ngerti. Dari kecil kelakuannya udah buruk. Aku sendiri lihat dia main sama geng itu. Bahkan maksa Yin ikut. Tato itu juga dia paksa Yin buat ikutan. Kalau dia mau rusak sendiri sih terserah.
Tapi gimana kalau Sretinin juga? Apa yang kamu lihat sendiri pasti benar. Paman Ning bilang saus pupomo. Udah cukup. Kamu sama Paman Ning sama aja. Udah hati mata. Ning Ning salah apapun, kalian lindungin dia. Kalau begitu, berani nggak kamu bandingin Dena sama korban? Oke. Ayo, nanti faktanya akan bicara sendiri. Biar kamu nggak suzon lagi. Sekarang otopsinya sudah selesai. Sebentar lagi hasil DNA keluar. Weilin, kalau korban itu memang Ning Ning, Kalau benar dia, aku langsung resign, terus pulang bakar petasan buat rayain. Kamu mau ngomong kayak gitu sampai kapan? Ingat, kamu itu ibu kandungnya. Haruskah kau lihat sendiri jasad anakmu baru merasa puas? Pak Chen, ini barang-barang milik korban. Silakan lihat. Weilin, lihat. Ning Ning juga punya yang seperti ini. Ulang tahunnya yang ke-10, kamu yang kasih. Sudah lama, yang kuberikan ke Ning Ning pasti rusak. Jun, bisakah kamu jangan menganggap semua barang itu milik Ning Ning? tahun lalu waktu aku lihat Ning Ning, benda ini masih tergantung di tasnya. Jangan-jangan kamu bahkan gak pernah memperhatikan barang yang dibawa anakmu setiap hari. Dia tiap hari nggak pulang. Gimana aku bisa memperhatikan? Dia nggak mau pulang, karena di rumah nggak nyaman. Kamu cuma peduli Yin Yin. Kapan kamu mikirin perasaan dia? Kok dia malah ngaduin kamu? Anak ini sejak kecil selalu nyalain Yin Yin. Dia rebut barangnya, rusak reputasinya. Hampir bikin Yin Yin salah jalan juga. Dia keluyuran tiap hari, malah menyalahkanku. Kenapa dulu yang meninggal itu Laoning, bukan dia? Weilin, kamu nggak bisa diselamatkan. Kok ada ibu yang butuh anaknya sendiri sih? Halo? Sisa jasadnya sudah ditemukan. Kebetulan, hari ini di depanmu, Pak Chun, aku sendiri yang bedah jasad. Biar kamu nggak curiga macam-macam. Dulu aku juga seperti kamu, selalu khawatir dia bakal kena masalah di luar. Tapi nyatanya, dia selalu bikin malu di luar. Kalau ini terjadi, salah dia sendiri. Laporan! Laporan! Kapten Chun, kami menemukan rekaman CCTV dekat tempat kejadian perkara. Ada seorang gadis yang diduga korban. Weilin, Perhatikan. Jangan bilang kamu nggak kenal siluet anakmu sendiri. Memang mirip sekali dengan Ning Ning. Mungkin ini cuma kebetulan. Laporan pencocokan DNA antara korban dan DRW sudah keluar. bagaimana hasilnya? Hubungan orang tua anak. Beneran Ning Ning? Tidak mungkin. Ini nggak mungkin. Faktanya ada di depan mata. Masih nggak mau mengaku. Anakmu terbaring di sini. Masa kamu nggak mau lihat walau sebentar? Mayatnya rusak parah. Sudah nggak bisa dikenali lagi. Wajahnya nggak dikenali. Laporan forensik nggak bisa dipalsukan. Weilin, pemeriksaan ini kamu sendiri yang lakukan. Aku lebih memilih kalau tebakanku salah dan dimarahin karena ceroboh. Aku lebih suka ingat kata-katamu waktu autopsi. Korban saat masih hidup dipotong lengannya secara paksa. Dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Dalam kondisi sangat sakit. Weilin, berapa kali aku sudah bilang supaya kamu peduli pada Ning Ning. Tapi kamu selalu nggak mau dengar. Tidak mungkin itu dia. Setiap hari dia bareng banyak anak nakal. Paling nggak selalu ada yang temani dia. Kok bisa dia marah sendirian pas kejadian? Sampai sekarang pun kamu masih menjelekkan anak kandungmu sendiri. Ning Ning kecil penurut. Main dengan teman-teman pun malu-malu. Gimana mungkin dia bisa ikut main sama anak-anak nakal? Tapi aku sendiri yang lihat kok. Weilin, kamu itu seorang forensik. Terlibat banyak kasus. Sudah bertemu banyak saksi. Salah lihat atau salah paham. Bikin penyelidikan susah. Kamu lebih percaya anak-anak nakal itu daripada anakmu sendiri. Sekarang sudah tertulis jelas di laporan. Yang kamu autopsi sendiri tadi adalah anakmu sendiri. Kamu sebagai ibu, nggak sakit hati? Tidak mungkin dia. Kalian tukar sampel. Ya. Dr. Wei, tenang. Sampel kamu ambil sendiri. Kami tak mencemari. Laporan pemeriksaan pasti tidak bermasalah. Nggak mungkin. Itu Ning Ning. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia. Pasti ada perbedaan. Aku bahkan nggak tahu dia punya tahi lalat atau enggak.
Gimana aku bisa jadi ibu seperti ini? Ibu, kamu sedih karena aku sudah meninggal? Aku pikir waktu aku mati, kamu bakal senang. Aku senang sekali. Aku senang kamu sedih karena aku. Tapi ibu, aku nggak mau lihat kamu sedih. Ibu, jangan nangis lagi ya. Ibu. Semuanya sudah terjadi. Menyesal pun percuma. Sekarang yang terpenting adalah cepat cari pelaku pembunuhan Ning. Oh, nggak sanggup. Aku nggak sanggup hadapi dia lagi. Kuatlah. Kita nggak bisa biarin Ning mati sih. Kamu ibunya. Kamu harus menuntut keadilan buat dia. Benda ini? Kamu lupa. Ini dulu Ning kasih ke Launing waktu kecil. Dia suka banget. Selalu bawa. Launing kena musibah. Kamu gak mau lihat ini. Jadi aku simpan sendiri. Kamu. Kenapa nggak keluarkan? Buat apa dikeluarkan? Kamu gak senang? Lihat, sejak kasus mutilasi, aku kepikiran Ning bahwa Di dalam botol ini ada rambut Ning. Iya. anak kecil itu waktu pertama kali bisa kepang rambut, malah dikasih ke ayahnya. Aku tahu dia nggak mati. Ternyata kamu cuma ganti sampel. Apa sih yang kamu omongin? Aku harap bukan kamu yang menyalahgunakan jabatan. Biar aku makin sayang sama Ning. Kamu buat cara kayak gini. Kupikir Ning yang suruh kamu lakukan ini. Apa dia mau kabur sama laki-laki nggak jelas? Mau tipu uang dari aku? Kurasa kamu sudah gila! Bisa-bisanya menjelekkan anakmu sendiri di depan jenazahnya. Dia melakukan banyak kesalahan. Gimana aku bisa percaya sama dia? Weilin, kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu Launing berkali-kali mencoba menasihatimu. Percaya lebih sama anakmu. Tapi kamu gak mau dengar. Sekarang aku pun gak kamu percaya. Siapa yang kamu percaya? Percaya anak angkatmu kan? Kenapa setiap ngomong soal Ning, pasti bawa-bawa Yin? Pasti Launing dan Ning sering ngomongin hal-hal buruk tentang Yin di depanmu kan? Aku benar-benar gak bisa ngomong sama orang kayak kamu yang gak mau mendengar alasan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak bisa diangkat. Pura? Kamu kan cuma mau nipu uang. Ning, kamu baik-baik saja. Akhir-akhir ini, ibu dapat kasus pembunuhan, hampir kira kamu yang kena. Ibu sangat menyesal, tidak merawatmu dengan baik. Barang yang kamu mau, ibu beliin semua buat kamu. Pulanglah sebentar, lihat ibu. Baik, kalau berani, jangan pernah balik cari aku. Halo, aku sudah siap. Ketemu nanti ya. Berani banget keluar leluasa gini. Nggak takut ketahuan ibumu. Ibuku selalu pulang kerja sangat malam. Takut apa? Ketemu di bawah ya. Ibuku sudah pulang. Aku tutup dulu. Dadah. Aduh, Mama, kenapa tiba-tiba pulang? Urusan sudah selesai. Kenapa kamu ada di kamar Ning? Bawa-bawa bajunya lagi. Soalnya kakak lama banget nggak pulang. Jadi sekalian bantu bersihin kamarnya. Cuci bajunya. Jangan biar bau. Bersihin sebersih buat dia. Dia nggak bakal harga. Dan baju-baju itu, lihat aja bikin aku kesal. Cepet buang aja. Oak.
Kenapa belum ngejawab aku? Apa benar? Tidak. Yinyin, kamu akhir-akhir ini kontak sama Ningning. Hah? Kok tiba-tiba nanya gitu sih? Gara-gara kasus pembunuhan yang baru aku tangani. Kapten Chun tetap ngotot bilang korban itu Ningning. Untung aku tahu dia yang mengubah bukti. Kalau tidak benar-benar ketipu sama dia. Mama, ibu kan tahu. Kakak selalu tidak suka aku. Mana mungkin dia menghubungiku. Benar. Sebagai anak perempuan tidak hormat ibu. Sebagai kakak tidak peduli adiknya. Orang seperti dia yang dingin dan egois, mati di luar pun sudah nasibnya. Mama akhir-akhir ini sibuk kerja. Belum sempat masak buat kamu. Malam ini mau makan apa? Sayap ayam. Oke, Mama masak buat kamu sekarang. Kapten Chun ini kok nekat banget mau selidiki terus? Gak bisa, aku harus cari solusi. Jangan sampai Mama curiga. Sudah yakin di sini nggak ada CCTV kan? Tenang, nggak ada orang ke sini. Baguslah. Halo, Ma. Cepat ke sini, tolong aku. Ini, kenapa? Ada orang yang mukul aku, Ma. Aku takut banget. Jangan takut. Bilang di mana kamu. Mama cari kamu. Oh. Hahaha. Ini, Bu. Jangan takut. Mama, di sini. Kok kamu bisa terluka parah begini? Ada CCTV di sini. Mama bawa lapor polisi. Ayo. Ma, yang pukulku bilang sini nggak ada CCTV. Bilang ke siapapun juga percuma. Apa yang terjadi? Siapa yang mukul kamu? Aku. Orangnya kamu kenal? Apa ini gara-gara Mama bahas soal kakak? Aku cuma kepikiran. Pengen kakak balik lihat Mama, jadi aku datang ke sini. Cari dia. Tapi tadi aku lihat seseorang yang sangat mirip kakak. Dan waktu aku baru saja mau dekati dia, dia langsung suruh PRMA. Ampriman itu mukulin aku. Kamu bilang mirip dia. Kamu lihat jelas nggak? Nggak, aku dipukulin sampai nggak bisa buka mata. Jadi aku asal comot aja barang ini. Mama, hari ini aku dapat 100. Mama janji mau kasih hadiah kan? Mama nggak lupa kok. Dung dung. Ini barang yang sudah lama aku suka. Ini dipilih bersama oleh ayah dan ibu untuk kamu. Setiap tahun, kami akan kasih yang baru buat kamu. Aku nggak perlu lagi. Cukup punya yang ini saja. Ini mewakili masa paling bahagia aku sama ayah ibu. Aku akan selalu pakai ini. Itu punyanya Nining. Itu benar-benar dia. Aku gak percaya. Kakak walaupun gak suka aku. Kenapa dia memukul aku? Apa karena aku ganggu dia waktu sama para preman? Dan mereka bermesraan? Dasar nggak tahu malu. Bekerja sama Pak Chung tipu aku. Masih berani pukul adiknya. Salah paham. Pasti kakak pikir aku lihat sesuatu yang gak seharusnya aku lihat. Makanya dia ngancam aku kayak gini. Ini salahku. Aku gak seharusnya ganggu dia. Jangan nangis. Kamu gak salah apa-apa. Dia tiap hari keluyuran di luar. Siapa tahu kena kebiasaan buruk apa. Kalau dia mau rusak, biarin aja rusak di luar. Jangan pernah balik lagi. Jangan nangis ya. Yin, ayo, Mama antar pulang. Buat apa sih mau kayak gini? Baju ini milikku. Tanpa Ningning si kambing hitam yang gak pulang. Gimana aku pakai baju bagus buat main? Ibu, gak perlu sampai segitunya deh. Paling gak sisain barang kakak. Siapa tahu, nanti dia balik. Aku udah gak anggap dia anak. Ngapain aku simpan barang-barang bekasnya? Jangan biar dia mati di luar. Aku gak usah urus barang peninggalan yang gak berguna. Walaupun dia mau balik nanti, aku gak akan izinin. Siapa tahu dia bawa penyakit kotor dari luar. Lupakan. Setidaknya, biar ibu pikir Ningning masih hidup. Biar si pembunuh punya lebih banyak waktu buat kabur. Sampai nanti kalau terungkap mayat itu memang Ningning,
Aku bisa bilang dulu nggak lihat jelas. Yinyin, kenapa kamu? Mungkin tadi kena pukul di perut, jadi sedikit nggak enak. Yuk, ke rumah sakit. Nggak usah, karena nggak terlalu parah. Aku nggak mau repotin mama. Aku pulang tiduran aja pasti sembuh. Oke, kamu cepat pulang ya. Masih belum ketemu tersangkanya? Orang ini pengalaman. Pilih sudut tanpa kamera. Incar cewek sendirian. Tidak bisa. Ini terlalu pasif. Kita harus ganti cara penyelidikan. Kita mulai dari orang-orang pengangguran di area itu. Mereka suka rame. Kalau ada yang aneh, mungkin kita dapat petunjuk. Paham? Saya langsung berangkat sekarang. Kapten Chun, maksudmu? Kenapa kamu ajukan cuti buatku ke atasan? Hasil tes DNA, korban buktikan. Kamu adalah orang tuanya. Kamu nggak sanggup terima kenyataan, mengabaikan fakta. Dengan kondisi mental begini, kamu nggak cocok kerja lagi. Jadi, kasus kali ini, kamu juga nggak perlu ikut. Siapa yang mengabaikan fakta? Kamu! Kalau nggak percaya, lakukan tes lagi saja. Ulangi pun, kamu tetap curang. Lao Che, mending kamu panggil Ning Ning, biar aku bicara langsung sama dia. Jangan pura-pura lagi. Ning Ning suruh preman mukulin Yinyin kemarin malam, kamu tahu? Nggak mungkin. Itu cerita sepihak anak angkatmu. Ada rekaman CCTV nggak? Dia punya barang bukti. Dia pegang leontin Ning Ning saat dipukul. Itu miliknya. Aku nggak salah lihat. Kamu dapat percaya diri dari mana sih? Barang Ning yang dia bawa, kamu nggak kenal. Tapi di tangan Wei Ying kamu kenal. Kamu sendiri lihat dia dipukul sama Ning. Kamu sendiri lihat leontin ini dicabut dari badan Ning. Kita udah investigasi bertahun-tahun, apa ini pertama kalinya nemu orang dijebak atau difitnah? Yinyin itu anak yang aku besarkan sendiri. Bagaimana dia bisa disamakan dengan penjahat itu? Kamu bilang anakku menjebak. Kamu benar-benar kebangetan. Sebenarnya siapa anakmu? Aku nggak mau debat. Kalau berani bawa Ning langsung ke hadapanku. Mulai hari ini, kamu nggak boleh masuk ruang otopsi. Aku nggak izinkan kamu lukai Ning lagi. Kamu nggak masuk akal. Terserah bilang apa. Tapi aku nggak utak-atik tes. Kalau nggak percaya. Awas, ulangi. Aku kapten. Tanggung jawab kasus ini. Meski kasihan Ning. Aku nggak main-main dengan pekerjaan. Kamu keluar! Bukannya aku sudah lakukan pencegahan? Kok bisa gitu? Kamu mau apa lagi? Hayan Piha. Lagi butuh uang ya? Bukannya aku baru transfer uang ke kamu. Kamu masih aja minta lebih banyak. Kalau ya nggak kasih uang, aku ngaku ke polisi. Bagiku, hidupku sudah hancur. Tapi kamu beda, Miss Wei. Kamu adalah otak di balik penyewa pembunuh loh. Kalau ada yang tahu, Cio. Oh. Aku belum bisa kumpulin uang sekarang. Tunggu sebentar lagi. Hian Piha. Oke, aku kasih waktu 3 hari. Kapten Chun bicara dengan yakin banget. Apa dia benar-benar nggak main curang? Kalung gantungan juga bukan barang langka. Yinyin sendiri bilang dia nggak lihat jelas. Mungkin itu bukan Ning. Ning, sudah. Tidak mungkin. Jangan-jangan nemu bukti baru lagi. Brengsek itu. Padahal janji mau singkirin Ning buatku. Katanya balas budi. Sekarang malah jadi ancaman. Andai aku nggak terlalu nekat, sekarang aku pasti masih punya uang. Aku nggak punya uang. Apa tadi kamu bilang? Kamu nggak punya uang. Akhir-akhir ini tugas kuliah banyak, jadi nggak sempat kerja. Aku nggak peduli kamu sibuk atau enggak. Aku bilang, kalau nggak kasih uang, aku bakal curi kalung mama buat dijual. Tidak bisa. Itu peninggalan nenek untuk mama. Sayang banget. Beli aja pakai uangmu. Ingetin, belakangan ini aku banyak keluar uang ke bar. Kalau kamu nggak kasih uang, aku bisa aja curi kalung mama buat dijual kapan aja. Kamu mending usaha dikit, ya? Oke, aku kasih. Tapi jangan sentuh kalung mama itu. Haha. Model jadul, cuma kalian yang anggap berharga. Nyebelin banget.
Sekarang yang penting cari uang dulu. Bukan cuma nutup mulut Budge. Dan itu, harus juga gugurin yang di perut ini. Kalau tahu password kartu bank si wanita tua itu, enak banget. Ya, Nyan? Ya, aku di sini. Ma, kok pulang sepagi ini? Kok muka mama pucat? Ada apa? Inyin, tadi malam kamu beneran gak lihat jelas siapa cewek yang mukul kamu? Kayaknya dia udah tahu. Petunjuk penting. Sekarang gak boleh bohong lagi. Emang aku gak lihat jelas. Kenapa kamu merasa dia mirip Ningning? Aku ngomong lah. Kamu lihat apa sampai berpikir begitu? Coba pikir lagi. Detail semalam. Meski preman, gak mungkin mukulin orang tanpa alasan. Dia kenapa tiba-tiba jadi gila? Di sana kan gak ada CCTV. Aku bilang pun dia gak bisa cek. Maaf, Ma. Aku benar-benar gak ingat. Waktu itu gelap banget. Cewek di bar bajunya mirip semua. Aku memang terlalu pengen nemuin kakak. Jadi setiap orang terasa kayak kakak. Jadi, kemungkinan besar dia memang bukan Ningning. Ternyata aku salah sangka padanya. Gawat, kalau dia benar-benar peduli sama Ningning. Dia bakal gampang tahu aku pernah bully dia. Harus cari solusi. Bikin ibu itu putus asa soal Ningning. Dan ambil uang dari dia juga. Tenang aja, Ma. Kakak pasti baik-baik aja. Hari ini kamu istirahat saja. Biar aku yang belanja, masak, dan buang sampah. Aku yang jaga Mama. Memang kamu yang paling pengertian. Andai kakakmu setengah saja. Mirip kamu. Keluarga ini gak bakal seperti sekarang. Nggak apa-apa, Ma. Apa yang kurang dari kakak? Bisa aku ganti? Aku sebentar lagi ulang tahun. Nanti kalau Mama sudah sehat, temani aku jalan-jalan ya. Ya, sebentar lagi kamu ulang tahun. Mama belum sempat siapkan kado buat kamu. Nanti kamu mau apa? Mama beliin semua. Oke, aku keluar buang sampah dulu. Akhirnya tas pack itu udah dibuang. Wanita tua itu tiba-tiba pulang. Beneran bikin kaget. Kamu punya saudara yang kerja di rumah sakit, kan? Benchun. Ngomong aja. Aku mau aborsi. Ganti nama jadi Ningning. Sekalian ubah tanggalnya juga. HMPH. Kamu hamil. Punya siapa? Aku tak tahu. Pokoknya, kamu urus dulu semuanya. Sepertinya ini pertama kali aku datang ke sekolah Ningning. Halo. Hai. Saya Ibu Ningning. Anda wali kelas Ningning kah? Ya, saya. Saya ditelepon. Dimarahi habis-habisan. Lihat pakaianmu juga nggak kayak orang miskin. Saya kira keluarga Ningning susah. Maksudnya apa? Ningning di sekolah susah. Makan selalu yang murah. Pakaian sobek nggak beli baru. Tapi nggak memenuhi syarat bantuan siswa kurang mampu. Kamu tahu nggak? Gimana teman-teman ngomongin dia? Dia anak luar nikah. Bapaknya nggak jelas. Orang tua tidak sayang. Ini mereka ngomong sembarangan? Aku tidak buruk pada Ningning. Setiap bulan aku kasih uang hidupnya. Tapi kenyataannya dia nggak punya uang. Bahkan biaya rumah sakit pun nggak ada. Karena kurang gizi lama. Dia pingsan kemarin. Biaya obatku bayar. Aku sudah kasih banyak uang. Kok hidupnya jadi begini? Uangnya pasti dipakai buat hal yang nggak benar. Bue, Anda sedang bicara apa? Anda sebagai ibu, kok tega menuduh anak sendiri tanpa bukti? Ningning rajin belajar. Hidupnya sederhana. Setiap hari dia di sekolah. Anaknya pendiam. Mana mungkin lakukan hal yang nggak benar? Itu karena kamu nggak tahu waktu dia kecil. Ibu Ningning, Anda sengaja datang buat ribut sama saya? Anda tidak peduli Ningning. Saya peduli. Bisa Anda hubungi? Ningning, saya khawatir dia出事. Maaf, sebenarnya saya juga nggak tahu dia di mana. Lapor polisi. Sudah lama. Kalau dia... Saya cari. Saya datang. Mau tahu dia punya teman siapa. Biasa, pergi kemana? Kayaknya Anda juga nggak tahu. Ningning nggak punya uang, jadi jarang main sama teman-teman. Selain belajar, dia habiskan semua waktu untuk kerja paruh waktu. Dia rajin cari uang. Tapi hidupnya nggak jadi lebih baik. Kami kira keluarganya memang susah. Uang hasil kerjanya dipakai bantu keluarganya. Itu enggak benar. Jadi ini sungguh aneh. Aku benar-benar penasaran. Soal kenalan,
Selain teman sekelas? Oh ya, adiknya pernah mencarinya. Adiknya? Suatu hari, aku lihat Ningning sama seorang cewek. Ningning bilang itu adiknya. Tapi aneh, saudara biasanya senang ketemu. Tapi Ningning malah kelihatan sedih. Kayak gak mau ngomong. Adiknya sering datang. Aku nggak tahu, aku juga baru pertama kali lihat dia. Mungkin mereka sudah bertemu di luar sebelumnya. Kenapa nggak tanya aja langsung ke anakmu yang kecil? Aku pulang dulu. Nanti aku tanya dia. Maaf merepotkan. Sampai jumpa. Ibu Ningning. Tolong, bantu cari Ningning. Dia anak baik. Suka bantu teman-temannya. Anak sebaik itu. Kalau terjadi sesuatu, itu betul-betul nggak adil. Es krimku. Sayang, es krimnya kamu pegang terus tapi nggak dimakan. Jadinya jatuh deh. Itu buat aku bawa pulang ke papa. Kemarin aku nginjek kaki papa. Papa sakit banget. Ini bukan salahmu. Papa juga nggak menyalahkan kamu. Sudah, ayo senyum. Ning Tao. Kamu pembawa sial. Gara-gara kamu ayahmu meninggal. Masih berani datang ke makamnya. Ibu, tolong Bu. Aku cuma mau hormat ke Papa. Kakak, Papa meninggal gara-gara kamu. Ibu sudah sedih. Kenapa melawan ibu sekarang? Kamu nggak bisa pikirin perasaan ibu. Aku cuma ingin mengantarkan dia yang terakhir. Kamu nggak layak pergi dari sini. Harusnya aku bisa mengerti. Kematian Lau Ning bukan salah Ningning. Tapi aku tetap nggak bisa terima. Kalau hari itu dia nggak pergi naik mobil, dia pasti nggak ninggalin aku. Ibu. Yinyin, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan langsung sama Ningning. Menurutmu, di mana kita bisa ketemu dia? Aku juga nggak tahu harus gimana. Bu, kenapa ibu cari kakak? Aku ingin tanda tangan perjanjian putus hubungan orang tua anak sama dia. Jangan biar dia buat masalah nanti. Kita cari dia di mana? Kamu pernah ke sekolahnya? Belum. Beneran. Dosennya bilang, adiknya Ningning pernah nyari dia. Kalau bukan kamu, berarti ada yang terhubung sama Ningning. Aku mau minta foto sama dosen, kan aku kerja di kantor polisi. Bisa minta bantuan sama rekan profiler. Aku ngaku, memang aku pernah nyari dia. Kenapa nggak jujur aja? Karena kakak nggak ngasih aku ngomong. Ibu, udah jangan tanya lagi. Enggak, jelasin. Sebenarnya kakak yang suruh aku kirim uang ke dia, makanya nggak boleh kasih tahu orang lain. Walaupun aku juga nggak punya banyak uang, cuma uang jajan yang aku kumpulin buat dia. Dia butuh uang sebanyak itu buat apa? Dosennya bilang dia kerja sambilan. Kerja? Kapan dia pernah kerja sambilan? Aku cuma pernah dengar dari kakak. Katanya biaya di bar itu mahal, makanya dia butuh uang. Dia bilang, kalau kehabisan uang, jual saja kalung yang nenek berikan. Apa? Mama, aku tahu kalung ini sangat penting buat mama, jadi aku nggak tega biarkan kakak menjualnya. Aku cuma kumpulin lebih banyak uang buat kakak. Maaf, Ma, aku nggak seharusnya menyembunyikan hal ini dari mama. Tapi, dosen bilang kakak masuk rumah sakit karena kekurangan gizi. Kalau memang punya uang, mana mungkin hidup susah begitu? Aku nggak tahu pasti kakak gimana, tapi aku tahu ada cewek yang mereka pura-pura mahasiswa miskin, kerja di bar, bikin image yang kelihatan menyedihkan. Cowok bayarin mereka. Kalau lagi beruntung, bisa apa? Bisa disponsori. Tapi Ma,
Kakak bukan tipe itu. Jangan berpikir banyak. Sekarang sudah malam. Aku bikin makanan dulu buat mama. Ini apa? Dari mana ini? Ini aku temukan waktu beres-beres kamar. Bagus! Habisin uang buat kebargoden cowok. Hamil anak haram malah diam-diam aborsi. Pantes saja butuh uang banyak. Nipu semua orang di sekolah. Apa dia pantas buat kampus dan aku? Bu, pasti nggak seperti yang ibu pikirkan. Meskipun aku nggak tahu, kakak biasanya pakai uang buat apa. Tapi dia pasti nggak sembarangan godain cowok. Walaupun sejak SMA dia sering bareng anak nakal. Menurutku, sebagai anak ibu, dia tahu batas. Hal konyol kayak gitu nggak mungkin dia lakukan. Kalau nggak lakukan, gimana bisa hamil? Bisa jadi dia sendiri nggak tahu anak siapa di perutnya. Punya anak kayak gini bener-bener memalukan keluarga. Bu, jangan marah. Kalau kakak benar jadi orang kayak gitu, uang yang aku kasih pasti nggak cukup. Kalung permata ibu masih ada kok. Lalu, uangnya dari mana? Kalau tahu password, uang ibu jadi milikku semua nanti. Ayo, minum. Hari ini aku senang banget. Baru bersih langsung keluar. Senang ya. Emang masalahnya apa? Kamu nggak takut ibu kamu tahu? Aku bilang ke dia, kalau teman mau pindah rumah, aku bantu sekalian nginap. Ibu tua nggak bakal curiga. Udah bantu segede ini, gimana mau balas budi? Nanti setelah badanku pulih, kita main yang lebih seru. Itu kamu sendiri yang bilang ya. Sendiri aja pura-pura. Bisa benar-benar tipu semua orang. Godain cowok, emang beneran harus selalu kelaparan. Dikirim ke rumah sakit. Masa masih pura-pura? Di luar lagi hujan. Ning-ning waktu kecil paling takut petir. Aku cari dia dulu dah. Paling banter ke bar. Cari satu-satu. Lompat! Yen, kamu! Mama, akhirnya mama datang buat selamatin aku. Mama, ini kakak yang maksa aku ke bar temenin mereka. Kalau aku nggak nurut, kakak bakal cari masalah ke sekolah. Aku nggak ada pilihan. Benar, karena Ningning nggak bisa datang. Harus ada pengganti. Ini adalah adik dari Ningning kan? Gimana bisa? Dia nggak mau nurut sama kakaknya yang lebih tua. Bukannya kamu udah lama nggak kontak sama kakakmu? Memang benar, tapi itu aturan yang kakakku buat dulu. Walaupun dia sekarang nggak hubungi aku. Aku nggak berani ambil keputusan sendiri. Biasanya kamu tinggal sama aku kan? Kok aku nggak pernah tahu kamu suka ke bar? Mama, aku nggak mau kamu tahu kakak perlakuan gitu. Aku juga nggak mau bikin kamu khawatir. Makanya aku keluar diam-diam waktu mama nggak di rumah. Maaf, Ma. Aku nggak seharusnya bohong sama mama. Tapi aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Dia selalu jadi anak baik. Nggak mungkin datang ke tempat kayak gini sendiri. Tapi tadi aku lihat dia ketawa bahagia banget. Oh gitu ya, kamu harusnya bilang sama mama dari awal. Nanti kalau kalian berani mekam-mekam sama anak saya lagi. Ingin, jujur sama mama. Apalagi Ningning suruh kamu lakukan. Kelihatannya dia belum sepenuhnya percaya sama aku. Mama, lebih baik jangan tanya lagi. Aku nggak mau bikin mama marah. Tidak bisa. Jelaskan ke mama. Aku mau tahu diam-diam Ningning sudah lakukan apa di belakangku. Gak ada yang lain. Selain maksa aku temani preman-preman itu, juga nyuruh aku cari uang buat dia. Ada masa di mana aku sibuk banget sama sekolah. Sampai nggak sempat cari duit. Terus
Dia nyuruh aku. Nyuruh apa? Bilang! Nyuruh aku jual diri ke laki-laki kaya yang dia kenal. Katanya, aku temani mereka sehari. Aku bisa istirahat 1 bulan. Dia benar-benar. Apa ini beneran? Kalau Ning memang kenal banyak cowok kaya, tapi dia sendiri masih susah makan dan hidup tidak layak. Sebenarnya dia maunya apa? Dia malah gak langsung marah-marah. Kenapa hari ini susah banget nipu ibu tua ini? Mungkin dia masih bakal ngetes aku. Aku harus siap-siap dari sekarang. Sudahlah, pulang aja dulu. Kalau Ning menghubungimu lagi, kamu harus segera beritahu Mama. Apapun yang dia suruh kamu lakukan, jangan pernah setuju. Ma, Mama 2, aku berangkat dulu. Baik, hati-hati di jalan. Ja, bye. Lipstick ini belum pernah kulihat Yin memakai warna setajam ini. Dan perhiasan ini juga. Aku belum pernah lihat dia memakainya. Semua ini Ning yang paksakan. Mat. Kok kamu tiba-tiba kembali lagi? Aku lupa ambil sesuatu. Kenapa ada pisau ini? Bukan apa-apa. Bilang... Sebenarnya dari dulu aku sudah gak tahan dipaksa kakak. Aku ingin bunuh diri, tapi gak berani melakukannya. Ma, kamu lihat kan? Itu semua kakak yang paksa aku gunakan. Setiap kali berdandan, aku sampai gak kenal diri sendiri. Aku takut Mama bakal benci aku seperti ini. Tapi kalau aku benar-benar mati, siapa yang bakal jaga Mama? Jadi aku gak berani. Mama. Aku gak mau lihat Mama pandang aku kayak gitu lagi. Mulai sekarang, aku gak bakal bikin Mama malu lagi. Yin. Mama salah. Maafin Mama ya. Mama gak seharusnya curiga sama kamu. Mama beneran gak curiga aku lagi. Bener? Yin. Selama ini Mama sibuk kerja. Kurang perhatian sama kamu. Makanya kamu dipermalukan. Ning lama banget. Kebetulan sebentar lagi ulang tahunmu. Mama mau nemenin kamu. Maumu apa? Mama beliin semuanya buat kamu. Makasih, Mama. Tapi gak usah kasih kado kok. Setelah kejadian ini, aku juga banyak mikir. Aku bukan anak kandung Mama. Aku ambil kasih sayang kakak. Jadi kakak benci aku. Rumah aja aku udah bahagia. Aku gak boleh minta lebih lagi. Ngomong apa sih? Buat Mama. Kamu sama Ning anak Mama. Lagian, ibumu sendiri itu adik Mama satu-satunya. Dia pergi ninggalin kita terlalu cepat. Mama malah harus lebih sayang sama kamu. Udah. Jangan ngomongin itu. Ulang tahun. Senyumlah. Iya. Coba aja deh. Makasih, Mama. Ma, aku udah bilang Mama belanja kebanyakan. Enggak kok. Baju dan makeupmu buang aja. Mulai sekarang pakai yang Mama beli. Iya. Oke. Istirahat di sini. Mama beresin. Mama paling sayang sama aku. Duduk. Iya. Ma, ayo duduk sini. Ma, Mama pasti capek. Minum dulu ya.
Yingyin, nanti pas ulang tahunmu, Mama pesenin lagi di restoran yang lebih bagus ya. Kok tiba-tiba ngantuk banget? Pasti karena Mama. Mama pasti kepikiran soal kakak. Makanya semalam gak tidur nyenyak. Mama, tidur dulu. Ayo. Tidur di sini aja. Ok. Jangan buru-buru ya. Tenang saja. Aku akan langsung transfer uangnya ke rekeningmu, tanpa menunda lagi. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang keterlambatan ini. Karena aku sudah mempersiapkan semua detail transfer dengan benar. Untung hari ini aku bujuk dia beli banyak barang. Kalau enggak, transfer sebesar ini pasti susah buat ngelesinnya. Masuk. Pak Chun, sesuai perintah Anda sebelumnya, kami sudah memeriksa para pengangguran dan orang dengan catatan kriminal di kota ini. Memang ada beberapa yang perilakunya mencurigakan. Ini daftarnya. Ada apa? Orang ini, aku agak ingat dia. Dia tidak bertobat. Selidiki dia. Baik. Oh ya, kami juga dapat bukti CCTV baru. Korban di rekaman itu. Sepertinya Ning perlu panggil dokter forensik Wei buat memastikan. Panggil dia juga nggak ada gunanya. Meski Ning berdiri di depannya, dia pun nggak bakal mengenali. Maaf, makanan kalian sudah siap. Silakan dinikmati. Yuk, selamat ulang tahun untuk putri tersayangku. Makasih, Mama. Oh iya, aku juga kepincut sama kalung baru. Cocok banget sama bajumu. Aku belikan dulu ya. Ada apa, Ma? Kok uang di akunku tiba-tiba banyak berkurang? Mungkin Mama salah ingat. Tidak kok. Mana mungkin aku nggak tahu berapa uangku. Tunggu sebentar. Aku cek dulu dengan teliti. Mama, pasti kemarin kamu beliin aku terlalu banyak barang. Kalau di rumah kekurangan uang, jangan beli kalung. Aku bakal balikin hadiah-hadiah itu. Barang itu buat kamu. Simpan baik-baik. Keluarga nggak kekurangan uang. Uang Mama cukup buat kamu seumur hidup. Mama, enak banget. Kamu jangan overthinking. Ning itu anak baik. Pasti nggak akan ke tempat berbahaya. Kamu ternyata dosen pembimbing Ning. Wah, kebetulan banget. Kebetulan. Kamu, dia itu adik Ning. Waktu itu aku sempat lihat dia di sekolah. Ning lihat dia. Langsung kelihatan gak senang. Selain itu, pipinya juga bengkak dan merah. Kakak nggak senang ketemu aku karena uang yang aku kasih kurang. Dia nggak puas. Kamu kasih uang ke dia? Mana mungkin? Ibu Ning. Yakin Ning minta uang orang lain? Siapa yang bilang Ning pernah minta uang dari adiknya? Uangnya dipakai buat apa? Kamu beneran cari tahu? Kamu cari Ning? Kenapa aku nggak pernah nyari dia? Nyari dia. Malam-malam aku keliling bar satu-satu buat cari dia. Terakhir, ternyata Ning selalu nindas adiknya. Ning nggak mungkin ngelakuin itu. Ada saksi nggak? Kamu yakin orang lain gak bohong? Kamu beneran udah tanya langsung ke Ning? Atau kamu udah gak peduli sama kebenaran lagi? Ibu guru, urusanmu kok sampai segini banyak ya? Hari ini ulang tahunku. Tolong jangan ganggu. Biar Mama bisa temenin aku ya. Ning sudah hilang lama banget. Kamu di sini nemenin putri satumu, rayain ulang tahun. Ning itu anak kandungmu kan? Kalaupun bukan anak kandung, masa kamu bisa sedingin itu? Udah cukup! Kamu tuh pasti Ning suruh. Sengaja bikin Mama malu ya? Kenapa kamu ngomong begitu?
Kakakmu hilang. Kamu gak khawatir? Temanku, pembimbing Ningning, khawatir keselamatannya. Loh, kamu malah bilang dia disuap. Kamu seburuk apa sama kakakmu? Kamu ngomong apa sih? Sudah cukup. Layan, ada yang bikin ribut di sini. Tolong, usir mereka. Aku juga gak mau makan di sini. Berada di ruangan sama orang yang gak punya hati. Bikin mual saja. Ningning, punya ibu kayak kamu benar-benar kasihan. Tunggu, sebentar. Maaf ya. Ada lagi yang mau kamu bilang? Aku mau jelasin. Bukannya aku gak peduli Ningning. Itu karena adiknya. Orang tua adiknya Ningning sudah lama meninggal. Anak ini sensitif dari kecil. Jadi kamu cuma peduli sama anak angkatmu? Ningning itu orangnya gimana? Dia sensitif gak? Kamu tahu gak? Aku gak mau dengar kamu bilang soal gimana kamu memihak diri sendiri. Kalau kamu gak peduli Ningning, aku cari sendiri. Tunggu. Aku mau tanya, kamu tahu gak di mana bar tempat Ningning kerja? Aku beneran udah nyari dia, tapi gak ketemu. Kalau aku tahu, pasti udah dicari dari dulu. Aku udah nanya ke teman-temannya, tapi mereka juga gak tahu. Kamu ngomong apa? Kamu salah paham ya? Tidak mungkin, itu Ningning. Aku ngerti perasaanmu. Hasil DNA jenazah memang begitu. Kalian pernah cari mamanya? Baru hari ini aku ketemu mamanya. Dia masih belum tahu. Ningning sudah kena musibah. Mama Ningning adalah dokter forensik di kantor polisi. Tes darahnya dia sendiri kerjakan. Uji DNA juga dia sendiri yang lakukan. Tapi dia nggak mau terima kenyataan ini. Ngira Kapten Chun bohongin dia. Bahkan anak kandungnya sendiri aja nggak dikenali. Pantas saja Ningning hidupnya menyedihkan di sekolah. Kapan kalian bisa tangkap pelakunya? Kita sudah dapat petunjuk. Kebetulan aku juga ingin menghubungimu. Tanya soal keadaan Ningning di sekolah. Khususnya sebelum dia hilang, ada perubahan aneh nggak? Itu harus tanya teman. Satu kamarnya, aku akan panggil mereka sekarang. Makasih ya. Oh iya, soalnya jenazah Ningning belum ditemukan semua. Biar nggak bikin pelaku curiga. Kami sembunyikan kematian Ningning. Harap kamu kerjasama. Jangan kasih tahu siapapun, termasuk ibunya Ningning. Kamu curiga kematian Ningning ada hubungannya sama adiknya? Enggak. Kami dari polisi nggak ngomong tanpa bukti. Aku cuma mau jaga-jaga aja. Teman-teman, coba ceritakan perilaku aneh Ningning sebelum dia hilang. Aneh? Sebelum hilang? Sebenarnya dia memang sering aneh. Tiap hari selain sekolah ya kerja. Selalu miskin, sampai nggak bisa makan, juga nggak tahu kemana uangnya. Iya, tapi sebelum hilang, kayaknya memang ada yang dia pikirin. Beberapa kali tengah malam, aku dengar dia nangis. Oh ya, pernah aku dengar dia ngomong waktu tidur. Kayaknya dia manggil papa. Dan waktu itu dia sering pulang sangat malam. Aku pernah mencium bau aneh darinya. Bau apa? Ada bau knalpot dan oli mesin. Oh iya, baju. Dia juga pernah kena oli. Waktu itu aku tanya dia habis kemana. Dia juga kelihatan cuek, gak jawab aku. Jangan-jangan dia ke bengkel mobil? Ngapain dia ke sana? Kapten Chun, kenapa Ningning ke bengkel? Mobil. Masih ingat? Dulu ayah Ning mengalami kecelakaan yang sangat parah. Dan setelah diperiksa secara mendetail, penyebabnya ternyata adalah rem kendaraannya yang bermasalah parah saat dia sedang mengemudi di jalan raya. Waktu itu aku curiga, padahal ayah Ning selalu hati-hati soal perawatan mobil. Tapi memang waktu itu nggak ketemu orang mencurigakan. Sekarang sudah 3 tahun, Ningning tiba-tiba ke bengkel mobil. Jangan-jangan dia nemuin sesuatu? Coba cek lagi dari arah garis ini. Ingat ya, jangan sampai bikin... Gimana? Beberapa hari nggak ketemu, kangen aku nggak? Tante tua terlalu ketat. Sejak pakai alasan itu, aku nggak bisa ke bar lagi. Gimana?
Tanpa kamu aku nggak tidur. Aduh, ini siang bolong dan di luar nggak takut ketahuan orang. Kamu masih takut hal kayak gitu? Aduh, aku benar-benar lagi nggak mood sekarang. Ning lucu tapi mati pun nyusahin aku. Aku nggak boleh bikin tante tua itu curiga lagi. Aduh. Apa sih yang perlu dikhawatirin? Nanti aku temenin kamu pura-pura 2 kali. Beres. Aduh. Halo. Kemarin aku baru transfer uang ke kamu kan? Kamu kira aku ATM? Mau peras aku seumur hidup? Udah, nggak usah bacot. Kalau nggak transfer, masuk penjara. Kamu pikir keluargaku kaya? Dulu aku minta kamu singkirin Ning juga demi uang. Tapi akhirnya semua hartaku masuk kantongmu. Kalau aku udah nggak punya apa-apa, aku bakal seret kamu mati bareng. Dulu kalau bukan kamu yang sengaja bunuh ayah angkatku, sekarang jadi pembunuh Ning. 2 nyawa cukup buat kamu dihukum mati tuh. Kemarin bukannya udah janji mau main-main sama kamu? Yuk, sekarang kita cari hotel. Nggak usah. Buru-buru. Dibandingin aku lebih butuh uang. Aduh, kamu ngomong apa sih? Uang nggak bisa beli aku. Tapi bisa beli aku buat jaga rahasiamu. Nggak takut kalau aku kasih tahu rahasiamu ke ibumu. Kamu lagi ngapain? Aku kain. Kamu mau kerjain aku? Kamu nganggap diri kakak ya? Bilang aja. Selama ini aku udah bosan main sama kamu. Mendingan tuker sama uang aja. Coba kira-kira, kalau rahasiamu aku kasih tahu wanita tua itu, bisa dapat berapa duit ya? Kamu juga maunya banyak ya? Iya. Jadi udah ada yang dapat uang ya? Apalagi yang kamu lakuin? Akhir-akhir ini, polisi terus menyelidiki orang-orang yang nganggur. Ada kasus mutilasi juga. Bukan aku. Mau tahu? Tanya aja sama mama. Nggak bisa. Maumu berapa? Menurut kamu layak dapat berapa? Ini kamu pegang dulu. Uang aku bisa kasih. Tapi kamu harus bantu aku. Jangan lupa, sekarang kamu yang butuh aku. Kamu? Oke, asal kamu jangan bikin repot. Uang bisa aku kasih, tapi tunggu beberapa hari. Mama belakangan curiga sama rekeningku. Jadi aku nggak bisa terlalu terang-terangan. Jangan bikin aku nunggu lama. Brengsek, 1-2 orang berani ngancam aku. Makan yang banyak ya. Iya. Mama, kamu kok belakangan nggak pernah masuk kerja? Belakangan ini, ada dokter forensik baru di kantor. Butuh lebih banyak latihan, jadi kantor suruh aku istirahat dulu. Siapa? Oh, yang jual asuransi. Halo, siapa ya? Kamu ibunya Ning kan? Halo, kalian penjual asuransi nggak ada habisnya ya? Kami nggak mau beli asuransi. Apa kamu bilang Ning ambil pinjaman kampus, nggak bisa bayar, jadi nyuruh mamaku bayar? Tutup teleponnya. Kamu udah kasih dia banyak uang. Kenapa dia masih pinjam dari pinjaman aneh gitu sih? Mungkin dia memang lagi butuh uang, Ma. Lagian dia kenal banyak cowok kaya. Pergaulan juga butuh uang kan? Dia masih mahasiswa. Kenal cowok-cowok itu dari mana? Tempat pakai duit paling itu-itu aja. Aku kan kerja di kantor polisi. Kalau punya anak perempuan yang melanggar hukum, aku nggak ampuni dia. Mungkin nggak seperti yang ibu pikir. Jangan marah ya. Nanti aku bikinin susu hangat buat ibu. Habis minum, istirahatlah ya. Ok. Kok uangnya berkurang lagi? Yin, kemarin kamu nggak sengaja ambil HP mama ya? Enggak kok.
Kenapa? Apa kamu hubungkan ke pembayaran instan keluarga? Uang di akun Mama tiba-tiba berkurang lagi. Bukan aku. Tadi malam gak lama tidur, aku juga tidur. Tapi kayaknya tengah malam aku sempat dengar suara kayak langkah kaki. Kirain Mama ke kamar mandi, jadi aku gak mikirin. Kemarin rumah kita kemalingan. Kunci pintu gak dirusak. Kalau bukan maling masuk. Jangan-jangan kakak semalam pulang. Luar biasa. Sekarang malah belajar pulang malam buat nyolong uang. Aku panggil orang buat ganti kunci sekarang. Tunggu, gimana kalau itu bukan Ning-Ning? Ganti kunci tapi uang tetap hilang. Gimana? Berarti harus curiga sama Yinin dong. Ma, kenapa sih? Aduh. Bagaimanapun juga, Ning-Ning itu anakku. Kalau dia benar-benar ada masalah, aku juga gak bisa cuek. Kalau dia butuh uang, kasih aja. Anggap aja aku bayar biar semuanya tenang. Ngapain curiga yang aneh-aneh? Pasang CCTV rumah, kan semua langsung kelihatan. Kamu sarapan dulu ya. Aku sudah makan. Aku belanja sekarang. Jangan buka pintu sembarangan. Oke, aku tahu, Ma. Bukannya udah aku bilang, jangan telepon aku. Kalau mau, aku nggak ganggu. Buruan kasih uangnya. Ngapain ngejar-ngejar? Kirain cari duit gampang apa? Aku udah kasih kamu waktu beberapa hari kan? Hari ini kalau nggak kasih uang, aku datang lagi. Kamu. Aku nggak nyangka. Ternyata kamu kayak gini. Kamu nggak nyangka. Aku kan emang imut-imut. Mana ada yang beneran baik? Kamu kan pernah bilang, suka aku yang kayak gini, hayang pihak. Ya udah, aku kasih puas. Suka. Cowok ganteng, imut, baik hati. Jangan bergerak. Kalian ini yang bikin anakku jadi nakal ya. Kok nggak sambut kami? Anakmu senang sama kami. Kamu masih kontak anakku? Kalian yang bikin dia. Kalian pernah ketemu dia? Kapan ketemu? Pengen tahu, ya? Anakmu kan ada di rumah. Hari ini dia ngambek. Jadi kita datang buat hibur dia. Mereka masih kontak hari ini. Berarti Ning-Ning gak apa-apa. Kemarin kamu nelpon. Ning-Ning gak ngasih uang. Kamu malah nuntut aku. Percaya nggak? Aku bakal laporin kalian ke polisi. Ayo, aku jamin kamu nyesel. Berani ngomong begitu. Kalian nakal. Siapa suruh datang ke rumahku? Pergi. Jangan sampai aku lihat kalian lagi. Kalian yang bikin anakku jadi kayak gini. Kalian yang bikin aku dan anakku jadi kayak sekarang. Udah deh, kamu kira anakmu orang baik. Ajarin hal buruk. Aku lebih tahu anakku dibanding kalian. Semua gara-gara kalian. Ayo pergi. Kak, nenek ini udah gila. Mending kita pergi. Pantas saja anakmu cuma bisa doain kamu. Ternyata memang... Apa? Ning-Ning mendoakan aku. Anakku sendiri mendoakanku. Dia sudah bikin ayahnya meninggal. Masih mau mencelakakan aku juga. Tidak. Aku nggak bisa biarin Ning-Ning terus begini. Aku harus temukan dia. Iya. Beli kamera. Pengawas. Nanti kalau dia balik, aku nggak akan biarkan dia pergi lagi. Ma, ibu pulang ya. Ma, kenapa semua sayurnya hancur? Oh, tadi ibu nggak sengaja jatuh. Kalau gitu, ibu nggak apa-apa kan? Tidak apa. Ibu ingat sore kamu ada acara sekolah ya? Kalau nggak cepat pergi nanti telat. Ma, aku berangkat dulu ya. Jaga diri baik-baik. Aku pergi ya. Apa aku harus sembunyikan ini dari Yin-Yin juga? Lupakan saja. Aku juga melakukan ini demi Yin-Yin. Kalau tidak, kalau Ning-Ning tanya paksa, dia akan kesulitan. Barusan masih belum tahu
dari mulut preman itu, di mana Ningning. Malam ini aku tetap harus ke bar cari dia. Penagih hutang ini benar-benar bakal nempel sama aku seumur hidup. Soalnya aku ibunya. Lepaskan! Aku ingat kamu, waktu itu kamu datang cari anakmu, Wei Yin kan? Wei Yin. Cewek ini aktingnya lumayan. Kamu ngomong apa sih? Waktu kamu cari Wei Yin itu, aku ada di samping. Aku lihat sendiri, dia nangis sambil bilang dipaksa kakaknya. Kata-kata begitu, cuma cewek cantik kayak kamu yang percaya. Apa maksudmu? Apa artinya? Kamu bilang Yin Yin nipu aku? Kalau bukan, apa lagi? Kamu sebagai ibu, masa nggak tahu bagaimana sifat anakmu? Wei Yin itu terkenal banget di klub malam sebagai sosialita. Selama ada uang, dia pasti mau minum bareng kamu. Kalau uang lebih banyak, apa saja bisa. Mustahil! Dasar pemabuk, seenaknya menghina anakku. Kalian ketawa apa? Apa kalian juga kenal Yin Yin kita? Bukan cuma kenal, kami bahkan pernah tidur bareng. Siapa suruh ngomong gitu? Anakku nggak seperti itu. Dia nggak mungkin bohong sama aku. Perempuan gila! Jangan ngamuk di sini. Lihat sendiri saja. Tadi sepakat 1 gelas 1.000. Siapa nggak bayar? Itu anjing. Buruan, minum aja. Gak mungkin dia nggak rela, dia cuma cari uang, terpaksa. Terpaksa. Padahal dia ketawa senang. Cukup pura-pura nangis dikit aja. Kamu langsung percaya. Pintarnya. Pantas saja dia bilang kamu itu wanita tua. Anak perempuannya sudah bertahun-tahun. Tidak tahu dia seperti apa. Kamu kesini cari dia buat apa? Iya, sampai sekarang masih pura-pura jadi ibu baik. Tidak mungkin. Anakku tidak akan bohong padaku. Sialan. Datang ke sini cuma bikin jijik. Apa sih? Jalan aja nggak lihat-lihat. Cantik. Ingin bohong sama aku. Di depanku dia pura-pura jadi anak penurut. Padahal aslinya nggak seperti itu. Terus tentang yang lain, kalau Ningning maksa dia pergi ke bar itu bohong. Terus dia bilang Ningning minta uang. Katanya, Ningning kenal pria kaya. Katanya Ningning pernah hamil. Itu juga bohong. Ma, Mama cari apa? Ma, ada apa sih? Ingin jujur sama Mama, kamu... Tidak, jangan sampai ketahuan. Mau aku kasih tahu apa? Aku cuma mau nanya, kamu lagi pacaran ya? Aku lihat akhir-akhir ini kamu kelihatan bahagia. Terus sering main HP sembunyi-sembunyi. Kamu lagi chatting sama pacar ya? Aduh, Ma, jangan bongkar dong. Aku sama dia belum resmi kok. Semangat. Nanti hasilnya bawa ke Mama lihat. Ma, tadi kamu nyari apa sih? Aku bantu cari. Lupa ya. Surat cek kehamilan udah aku sobek. Gak ada apa-apa. Cuma keinget aja. AC rumah perlu nota reparasi. Besok aja. Besok aku ke rumah sakit buat tanya jelas. Dia tahu sesuatu ya? Ma, minum susu dulu yuk. Hari itu, waktu saldo rekening berkurang, aku malah ngantuk banget. Tidur pun lebih nyenyak. Jangan-jangan susu ini. Nanti aja, aku minum. Ma, kenapa hari ini kamu gak senang? Bau rokok, alkohol, sama parfum. Dia ke bar lagi. Pulang-pulang langsung cuekin aku. Pulang langsung cuekin aku. Jangan-jangan dia tahu soal aku di klub malam. Aku lagi kepingin beli rok. Cuma agak mahal. Kamu bisa nggak? Uang di rumah harus hemat-hemat. Waktu ulang tahunmu kemarin, aku sudah beliin banyak barang. Aku agak ngantuk. Mau mandi dulu. Dia nggak mau dekat sama aku. Dan nggak ngasih uang. Kayaknya dia memang tahu. Nggak bisa.
Kalau dia tahu lebih banyak lagi, bukan cuma nggak dapat uang darinya, malah bisa masuk penjara. Tidak. Nggak boleh dia hancurin hidupku. Ma, kalau mau nyalahin, salahin diri sendiri. Suka ikut campur. Bukannya kamu kangen sama papa. Sekarang aku antar kamu ke sana. Kenapa kamu bandel banget? Sampai berani nyuri anting emas nenek tetangga. Sudah berkali-kali aku tegur. Kenapa nggak mau dengar? Bukan aku yang nyuri. Itu kakak tetangga sebelah yang ambil. Masih berbohong dan memfitnah. Orang dewasa di sebelah melihat sendiri. Kamu masukkan anting emas diam-diam ke tas kakak. Kamu masih bohong. Bapakmu pergi duluan. Aku sendirian membesarkan kamu. Tidak mudah kan? Kenapa kamu nggak bisa nurut sedikit? Supaya aku nggak pusing. Mama, aku salah. Jangan pukul aku. Oh, aku nggak pukul kamu. Tapi nggak dapat rok baru. Kenapa? Kan Mama sudah janji. Mama bilang, kalau kamu nurut, Mama beliin, tapi kamu nggak nurut kan? Malam ini, pulang dan pikirkan baik-baik kesalahanmu. Mama bilang, hair dryer nggak boleh kena air. Hari ini dia mukul aku. Aku bikin dia sakit juga. Mama jahat. Pantas saja. Ingin. Kamu ngapain? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Jangan lupa perhatikan lingkungan sekitar ya. Biar tidak ada yang salah. Atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan sakiti Mama. Kok tiba-tiba deg-degan banget? Ma! 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 Ning! Ning! Kamu pegang hair dryer? Buat apa? Ma! Cepat keluar dari air! Air bahaya! Aku tiba-tiba saja baru ingat tadi loh. Hair dryer ini kayaknya kurang bagus. Aku masuk coba dulu. Gak perlu. Keluar dulu aja. Kalau hair dryer ini dilempar ke air, dia bisa mati. Win, kamu nggak boleh sakiti Mama. Win! Ma! Keluar dari air! Cepatlah, Ma! Ning, kayaknya aku bisa rasain Ning. Halo, Kapten Chu. Ada beberapa hal yang kutemukan. Besok datang ke kantor polisi. Ya. Aku bisa ke sana sekarang. Hiam Piha, sejak kapan kamu peduli kasus ini? Jangan nanti bilang aku sama Ning Ning nipu kamu lagi. Aku nggak akan gitu lagi. Tunggu ya. Aku berangkat sekarang. Kepala Chun. Kamu ingat orang ini? Sepertinya dia itu penjahat yang pernah ditangkap Pak Ning waktu itu. Ya, waktu ditangkap dia teriak-teriak ke Pak Ning, bilang mau balas dendam. 3 tahun lalu dia bebas dari penjara. Belum setengah tahun, Pak Ning sudah kena musibah. Kamu nggak apa-apa? Maksudmu, kematian Pak Ning itu bukan kecelakaan. Itu ulah seseorang. Mobil yang kecelakaan itu kan udah dijual ke pasar mobil bekas. Habis itu ada yang beli, terus dibawa servis. Kita juga udah tanya ke montir waktu itu. Katanya remnya memang ada bekas dirusak sama orang.
Tapi bukannya waktu itu udah dicek? Nggak ada tersangka. Nggak ada orang luar, tapi ada keluarga. Itu nggak mungkin. Yin sama Ningning itu anak kita. Mereka nggak mungkin lakukan itu. Aku tahu kamu nggak mau ngaku. Dan aku juga nggak berharap kamu ngaku. Cuma karena tugas saja, jadi aku harus ingatkan kamu soal keselamatan. Kalau kamu cuma percaya sama anakmu, nggak percaya aku, ya anggap aja. Aku nggak bilang apa-apa. Yin bohongin aku soal banyak hal. Hari ini tiba-tiba bawa hair dryer ke kamar mandi. Sebelumnya nggak pernah dengar. Hair dryer rusak. Hair dryer. Wei Qing meninggal gara-gara hair dryer kesetrum. Nggak mungkin. Yin masih kecil. Anak kecil mana mungkin lakukan hal kayak gitu. Bu, kamu udah pulang, Yin? Kenapa belum tidur? Oh, tadi waktu ibu pergi, mukanya kayak nggak enak. Aku takut ada apa-apa. Iya, memang belakangan ini ibu lagi ada sedikit masalah. Polisi dapat ahli forensik baru, jadi atasan juga kurangi pekerjaanku. Dan kesempatan naik pangkat juga jadi lebih sedikit. Makanya ibu jadi nggak mood. Tapi barusan ahli forensiknya kena masalah. Akhirnya ibu yang turun tangan. Jadi atasan percaya lagi sama ibu. Krisisnya udah selesai. Sebelumnya takut gara-gara perubahan jabatan, gaji turun. Tapi sekarang gak usah khawatir. Bukankah kamu dulu suka dengan gaun kecil itu? Besok mama akan membeli kamu. Mama memang yang terbaik. Sudah malam. Ayo tidur cepat. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo dokter, tanya, seminggu lalu ada gadis Ningning yang aborsi? Maaf, itu adalah privasi pasien. Begini, saya adalah dokter forensik di kota ini, sedang menyelidiki sebuah kasus. Baik, saya akan cek. Tidak ada pasien bernama Ningning. Tidak ada. Benar, bukan cuma pemeriksaan atau aborsi, bahkan tidak ada catatan pendaftaran. Dia tidak pernah datang ke rumah sakit kami. Wei Yin. Yin, seperti di kata musik. Ada, dia memang melakukan pemeriksaan kehamilan dan aborsi seminggu lalu. Benar dia. Kamu yakin? Ini gadisnya. Coba lihat. Memang dia, saya cukup ingat, gadis ini masih muda. Tapi sudah beberapa kali aborsi. Bicara kasar. Bingung. Orang tuanya mendidik dia. Kamu benar-benar datang untuk urusan kerja. Maaf. Itu Wei Yin. Dia yang menipu aku. Ya, CCTV. Memang benar-benar dia. Dari awal hingga sekarang, selalu dia yang ada di hati. Ada yang nggak beres? Apa dia bohongin aku? Nggak bisa. Aku harus pergi sembunyi dulu. Siapa itu? Aku... Nah, gitu kan? Benar. Kamu mau apa? Aku nggak punya uang. Paksa juga percuma.
Kok nggak punya uang? Tabungan ibumu dan perhiasannya. Rumah ini bagus. Kamu beneran kira rahasia kecil itu berharga? Coba bilang ke ibuku. Lihat dia percaya nggak? Rahasiamu nggak penting. Tapi punya Kak Lai gimana? Kamu kenal Kak Lai lewat aku ya? Kalian berdua kerja sama ngelakuin hal buruk, aku harus simpan rahasia kalian. Dia udah kasih tahu. Karena kamu bayar nggak lancar. Makanya Kak Lai minta aku bantu cari kamu. Kalau aku kesel, kalian semua bakal repot. Dia yang membunuh ayahku dan Ningning. Meskipun aku dinyatakan bersalah, aku tetap tidak akan. Ibu Yinyin sudah pulang. Bibi sudah pulang ya? Kebetulan ada beberapa hal yang ingin aku bagikan denganmu. Ganteng! Izin kamu ke rumahku! Kamu berani memukul aku! Kamu anggap Wei Yin si pengkhianat seperti harta karun. Dia bohongi kamu. Dia ke klub malam, tidur dengan pria, merokok, minum. Puli anakmu. Keluar! Apapun yang kamu bilang, aku nggak percaya. Kamu pasti dikirim Ningning buat merusak hubungan aku dan Yinyin. Kamu nggak ngerti bahasa manusia. Ningning tipe anak baik. Aku bahkan gak kenal dekat dia. Dari dulu Wei Yin yang memutarbalikkan fakta, tapi kamu gak sadar. Keluar! Jangan menipu aku! Ningyin! Pantas kamu kena balasannya. Tunggu aja, pasti bakal nyesel. Bu, terima kasih sudah melindungiku. Kamu satu-satunya anak Mama. Tentu Mama harus jaga kamu. Aku harus tahan. Aku harus cari bukti Wei Yin yang menyakiti Ningning. Kepala? Chun, ada apa ini? Kepala Chun, aku salah. Aku gak seharusnya percaya Wei Yin begitu saja. Dia bohongi aku. Semua yang dia lakukan, malah dia salahkan ke Ningning. Kali ini, kamu mau main trik apa lagi? Tipu kepercayaanku dapat info kasus, bantu Wei Yin lolos. Atau mau cari cara supaya semua salahnya Ningning? Bukan, aku sendiri dengar dia kenal sama seseorang. Dia tabrak Ning Tua sampai mati. Juga bunuh Ningning. Ningningku mati. Aku sudah tahu Ningning meninggal. Nggak perlu kamu bilangin di sini. Dan aku juga nggak mau dengar pertobatan palsumu. Kepala Chun, percaya aku. Aku memang undang kamu buat bantu tangkap pelaku aslinya. Dan juga tangkap Wei Yin sekalian. Wei Lin, waktu di depan jenazah Ningning, aku sudah bujuk baik-baik. Sudah bilang juga yang jelek-jelek. Tapi kamu tetap nggak mau dengar. Di matamu, cuma ada Wei Yin. Kamu bilang mau tangkap putrimu sendiri. Gimana aku percaya? Aku sudah tahu kebenarannya. Waktu itu aku memang tertipu. Kamu gampang ditipu. Jadi sekarang aku nggak yakin kamu nggak bakal lindungi putrimu dan mengganggu penyelidikan kami. Aku paham sakitnya nggak dipercaya siapapun. Ngomong apapun tetap nggak dipercaya. Kamu baru sekarang sadar betapa lama Ningning menahan rasa sakit kayak gini. Keluar. Kamu nggak punya hak ikut kasus ini. Kapten Chun. Sudah. Ma, kamu pulang. Yinyin, lihat. Mama beliin sayap ayam favoritmu. Makasih, Mama. Mama, hehe. Udah main game lama banget. Minum jus dulu ya. Aku udah janjian sama dia. Malam ini jam 12. Di gang kecil itu. Ingat, harus beres dan bersih. Tenang aja. Orangnya memang... Dia... Akhir-akhir ini, dia sering minta uang ke Wei Yin. Pantas saja dia transfer diam-diam. Ini uang terakhir yang aku kasih ke kamu. Kita sudahi urusan ini. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu kan pelaku yang membunuh anak dan suamiku. Kamu istri polisi nih. Sudah bertahun-tahun. Masih nggak tahu gimana dia meninggal. Kenapa kamu bunuh Ning? Masih tanya kenapa? Kalau bukan karena dia, aku udah kabur bebas. Mana perlu masuk penjara belasan tahun? Sebenarnya gimana kamu bisa terhubung sama Wei Yin? Anak cewek itu anak angkatmu kan? Gimana rasanya punya anak angkat? Nggak tahu terima kasih. Dulu aku cuma iseng bilang bakal balas dendam sama polisi yang tangkap aku. Nggak nyangka, dia denger aku ngomong soal polisi. Setelah tahu dia anak angkat, dia langsung bilang, hadiah, datang sendiri. Dia bilang, bapaknya ngotot, mau selidiki hubungan dia sama anak kandungmu di sekolah.
Biar nggak ketahuan, dia cari cara supaya suamimu nggak bisa ke sekolah. Aku ajarin dia potong kabel rem. Bohongin dia bilang mobilnya nggak bisa nyala. Suami kamu sibuk benerin mobil, nggak sempat urus sekolah. Aku bohongin dia. Atur waktu tempat, cari alasan suamimu keluar. Terus aku pilih waktu pas, langsung tabrak dia. Yang boleh keluar sebenarnya adalah... Iya, anak kandungmu satu-satunya tak terduga. Dia keluar sebelum Wei Yin, tapi tidak masalah. Suamimu kejar siapapun, hasilnya sama. 3 tahun ini, aku selalu menyalahkan Ning Ning. Dia membuat ayahnya meninggal. Aku bilang dia pembawa sial. Pasti dia sangat sedih mendengarnya. Kamu sedih. Sedih? Seberapa? Sayangnya kamu tua. Bunuh putrimu tak puas. Kenapa bunuh putriku? Apa salahnya? Salahnya dia terlalu pintar. Dia temukan petunjuk kecelakaan. Kebetulan Wei Yin ingin merebut harta keluargamu. Jadi aku harus membunuh dia juga. Karena ini, kamu dan Wei Yin hutang nyawa 2 orang pada keluarga kami. Aku akan melawan. Jangan bergerak. Kamu baik. Tidak apa? Tangkap aku. Anak angkatmu juga tidak lolos. Kamu tega. Dia menyakiti suamiku dan anakku. Harus menerima hukuman. Katakan seolah kamu sayang anakmu. Dulu Wei Yin memfitnahnya. Kamu tidak percaya. Bahkan permintaan tolong terakhirnya pun tidak. Kamu tahu ekspresinya waktu itu? Saat angkat telepon, dia berharap kamu menolong. Setelah tutup, dia putus asa. Jiao. Ini salahku. Aku yang memutus harapan terakhir Ning Ning. Andai dulu aku menolongnya. Kalau waktu itu kamu datang menolong, mungkin aku benar-benar akan membiarkannya hidup. Waktu dia dengar harus tukar nyawa denganmu. Tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang, jangan sakiti kamu. Kalau kematiannya bisa bikin kamu bahagia, bawa dia pergi. Pada akhirnya, dia cuma ingin dengar suaramu lagi. Tapi kamu, sampai akhir pun kamu cuma ingin dia mati. Aku ini di mana? Kamu pingsan karena menangis. Dokter bilang emosimu terlalu tidak stabil. Butuh istirahat. Aku mana punya muka istirahat? Anak perempuanku mati gara-gara aku. Kamu mau apa? Aku cari anakku. Jenazahnya belum ditemukan. Pelaku sudah mengaku lokasi buang mayat lain. Akan ada yang menemukannya. Dia sudah ditangkap. Sedang diinterogasi. Pengakuan mereka hampir sama. Satu balas dendam, satu tutupi kebenaran. Bikin Lao Ning dan Ning Ning seperti ini, semua salahku. Kalau saja aku lebih percaya Ning Ning, dia nggak bakal menderita seperti ini. Benar. Salahmu. Ning Ning ngotot cari penyebab kematian Lao Ning? Kan karena kamu bilang dia pembawa sial. Dia masih kecil. Harus pergi ke banyak tempat dan ketemu banyak orang. Berapa banyak bahaya yang harus dia hadapi demi dapat sedikit petunjuk. Padahal tahu Wei Yin itu bukan orang baik. Kita juga tahu tengah malam jam 12 ke gang itu mungkin jebakan. Tapi demi mendengar satu kejujuran dari Wei Yin, dia tetap nekat pergi. Dan kamu, dari awal sampai akhir, bagaimana sih kamu ke dia? Wei Lin, apa kamu bisa bertanggung jawab ke anakmu sendiri? Jenazah Ning Ning sudah ditemukan. Kamu lihat dia terakhir kali. Biar aku sendiri. Ning. Anakku. Kamu bangun. Mama benar-benar salah. Oh, Ning. Mama berharap kamu bohong ke Mama. Kamu pukul Mama? Bangun dan maki Mama juga nggak apa-apa. Bangunlah. Mama tahu Mama salah. Mama minta maaf ke kamu. Maaf. Weh, silakan tabah ya. Dia nggak bisa tabah. Seumur hidupnya. Tidak mungkin bisa melupakan. Mama, jangan nangis. Aku nggak mau lihat Mama sedih begini.
Mama yang bilang ingin Ning mati di luar. Ku bantu kamu. Sampai sekarang kamu ngomong gini. Aku salah, Ma. Aku cuma terlalu ingin dapat cinta spesial darimu. Toh kamu juga gak sayang sama Ning. Rela kehilangan aku. Aku gak mau masuk penjara. Aku sayang Ning. Kamu lucu banget. Kamu tak mau penjara. Anakku tak mau mati. Sekarang dia tersangka. Kita nggak boleh pakai kekerasan ke dia. Dia bunuh Ning. Kenapa hidupnya enak? Bunuh dia. Jelas-jelas itu salahmu. Sejak hari pertama aku datang ke rumahmu, aku rebut mainannya Ning. Dia dorong aku. Aku pura-pura sedih. Bilang kangen mama. Marahin Ning tanpa pikir panjang. Aku masukin barang curian. Dari mall ke kantong Ning. Kamu bahkan gak cek CCTV. Kamu langsung nuduh Ning yang nyolong. Aku main sama anak nakal. Kamu paksa Ning ikut. Lihat sekilas langsung pikir dia bully aku. Dari dulu kamu selalu menilai awal. Gak percaya anakmu. Gak langsung dukung aku. Kamu jatuh ke kondisi seperti sekarang. Memang salahmu sendiri. Apa aku salah ngomong? Cuma karena aku anak adik perempuanmu. Kamu tega mengabaikan anak kandungmu sendiri. Seandainya kamu seperti ayah, cari tahu dan tanya. Aku gak bakal seenaknya nyebarin fitnah ke Ning. Emang aku jahat. Tapi karena kamu biarkan. Sekarang kamu punya hak pukul aku. Harusnya aku nggak pernah lembut sama kamu. Aku juga gak maafin kamu. Andai waktu itu lempar hair dryer ke air. Kamu ingin dia mati kesetrum? Dulu Wei Qing juga mati kesetrum. Jangan-jangan aku yang lakukan. Aku menyesal bawa kamu pulang. Kamu jahat. Sekarang juga udah gak penting toh. Anakmu sendiri sudah gak ada. Bahkan barang peninggalannya yang terakhir aja kamu sendiri yang buang. Tante, sekarang kamu senang kan? Barang peninggalan? Waylin, sebenarnya kamu lagi cari apa? Aku sedang cari Leontin Ning. Itu waktu dia kecil. Aku dan ayahnya belikan untuknya. Barangnya kok ada di sini? Malam itu, Wei Yin bawa Leontin. Bilang Ning memukulnya. Aku kesal banget langsung aku buang itu. Jangan cari lagi. Ayo pergi. Aku pasti akan menemukan. Sudah nggak bisa ditemukan. Meski ketemu pun mau apa? Barang sudah kamu hancurkan. Bahagia masa lalu pun hilang. Jangan biarkan Ning lihat. Nanti dia sedih. Iya tuh, itu dia. Ibu keterlaluan, anak kandung. Hilang lama nggak dicari. Pas ditemukan sudah meninggal. Tadinya sudah dengar dia lebih sayang anak angkat. Padahal Ning anak baik banget. Siapa yang lihat Ning pasti bilang baik. Tapi ibu ini selalu mengeluh soal anaknya. Kemarin ibunya masih di atas, marahin anak perempuannya. Sekarang jadi begini, terpisah selamanya. Puaskan sekarang. Ma, kalau nanti aku dapat 100, Mama ajak aku jalan-jalan ya? Iya, tulis saja. Ning, Mama kangen kamu. Kasus lama Ning sedang diulang. Tunggu selesai ya. Pembunuh Ning dan Wei Yin bisa dijatuhi hukuman. Terima kasih. Kamu benar-benar mau resign. Sebagai forensik, kemampuanmu sebenarnya oke. Sebagai forensik, nggak percaya hasil pemeriksaan. Aku nggak pantas berdiri di meja otopsi. Meski ini salahmu, tapi kupikir Ning nggak rela lihat kamu begini. Masa? Bukankah seharusnya dia senang kalau lihat aku menyesal dan menderita? Dia itu anak baik, lebih rela mati daripada kamu yang disakiti. Semoga di kehidupan selanjutnya dia lahir di keluarga yang penuh kebahagiaan dan harmoni. Jangan sampai dia pernah bertemu dengan aku lagi. Aku sungguh-sungguh tidak pantas menjadi ibunya. Karena aku tak mampu memberikan yang terbaik untuknya. Ibu, aku ingin memanggilmu dengan suara lembut ini. Karena kamu adalah orang